Sobat ASN, kembali lagi bersama saya Sylvia Latukuti, bersama rekan saya Kak Elvin Rosyadi. Jadi hari ini kita akan membahas nih tentang bagaimana bentuk atau wujud penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Namun sebelumnya saya mau minta Kak Elvansyah ini perkenalan dulu nih. Kak Elvansyah dari dinas mana nih, dengan jabatan apa Kak? Oke, baik Kak Sylvia, terima kasih banyak. Perkenalkan Kakak, saya Ervan Sarosyadi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon. Untuk saat ini saya sebagai analis kebijakan Kakak. Makasih untuk perkenalannya. Kak, terkait dengan pembahasan kita nih tentang wujud penerapan nilai-nilai berakhlak nih, kira-kira dari Kakak nih, apa saja nilai yang sudah Kakak wujudkan? Kita mulai dari pembahasan berorientasi pelayanan, Kak. Baik, Kakak Sylvia, mungkin saya akan menjelaskan sedikit Kakak ya. Ya, Berorientasi pelayan itu berarti kita memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, profesional, dan berfokus pada kepuasan masyarakat Kakak. Jadi dalam penerapan di Badan Pengelola Pajak, di kantor saya sendiri, saya harus melayani wajib pajak dengan sopan dan ramah. Yang kedua, saya harus memberikan informasi mengenai pajak daerah secara jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, saya harus menyelesaikan pelayanan administrasi sesuai standar waktu pelayanan. Dan yang terakhir, saya harus menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat, Kakak. Kalau untuk di bidang Badan Pengelola Pajak, seperti itu. Kalau di bidang Kakak Sylvia sendiri, bagaimana Kakak? oh ya, tadi saya lupa menjelaskan ya, saya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Ambon. Nah, jadi bidang kerja saya ini di bidang ketahanan pangan. Saya sendiri memiliki Ya. jabatan sebagai analis ketahanan pangan. Nah, untuk penerapan nilai berorientasi pelayanan pada tugas atau tupoksi saya itu, saya ini tidak selalu sering berhadapan ya, atau melayani masyarakat secara langsung, melainkan di balik layar. Nah, tapi dalam proses pekerjaan saya itu, ada di mana saya berperan untuk pengumpulan data nih, data neraca pangan. Nah, ini menuntut saya untuk berorientasi dengan para distributor. Nah, seperti yang tadi Kak Adventure sudah jelaskan, salah satunya itu kita harus ramah ya. Jadi bagaimana saya menerapkannya dengan menghubungi distributor itu tidak semena-mena ya, ada aturannya. Ramah pertama menyapa dulu, "Kak, selamat siang atau selamat pagi Pak. Saya menghubungi terkait dengan identifikasi data atau pengecekan data kembali. Seperti itu Pak. Nah, seperti itu Kak. Oke. Next nih Kak, Baik. selain berorientasi pelayanan, ada akuntabel nih. Apa saja sih yang udah Kak Adventure terapkan? Oke, baik Kakak. Masalah aku tampil sendiri kan, yaitu kita melaksanakan tugas secara jujur tuh Kakak. Jadi secara jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku Kakak. Jadi kalau di Badan Pengelola Pajak sendiri yang saya lakukan, saya harus mengelola penerimaan pajak dengan secara transparan Kakak. Jadi harus harus terbuka kepada masyarakat itu sendiri, kepada wajib pajak itu sendiri. Terus yang kedua, saya harus menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja secara tepat waktu. Terus yang ketiga, saya harus menggunakan aset dan anggaran pemerintahan sesuai aturan Kakak. Dan yang terakhir, harus melaksanakan tugas sesuai standar operasional dan operasional prosedur atau SOP Kakak. Begitu. Oke, siap Kak Irfansyah. Nah, kalau dari segi saya ya, sebagai analis ketahanan pangan, akuntabel sendiri ini kan sebenarnya bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah kita laksanakan. Jadi dari segi saya, apa sih yang sudah saya wujudkan sebagai analis ketahanan pangan ini? Yang telah saya wujudkan yaitu ketika saya bekerja, turun di lapangan mengumpulkan data terkait dengan penyusunan neraca pangan, saya tidak hanya bekerja sekadar mengambil saja, tapi saya juga melampirkan bukti pekerjaan saya berupa foto di mana ada titik GPS-nya sebagai bukti saya telah turun di distributor tersebut. Juga menurut saya akuntabel ini berarti bekerja secara menyeluruh sesuai dengan tanggung jawab. Betul. Misalnya kalau saya nih distributor saya yang harus saya kunjungi 9, berarti yang harus saya kunjungi benar-benar 9, bukan hanya 3 atau 2 ya, sebagai perwakilan. Benar. Tidak boleh seperti itu. Nah, selain itu, selain foto yang dikumpulkan, nah saya juga merumuskannya menjadi satu laporan itu sebagai bukti pekerjaan saya. Ya. Dokumentasi memang harus penting itu Kak. Dokumentasi itu Ya, penting. Harus. dokumentasi. Jadi Siap. kerja harus ada wujud nyatanya nih. Oke, next Kak. Kita masuk ke nilai ketiga nih dari berakhlak, yaitu kompeten. Apa saja yang sudah Kakak wujudkan nih? Oke, baik Kakak Sylvia. Kalau kita ngebahas kompeten nih Kak, kompeten itu kan berarti kita harus terus belajar, harus meningkatkan kemampuan dan menghasilkan kinerja yang terbaik ya Kakak ya. Jadi kalau di Badan Pengelola Pajak itu, jadi kita harus ya selalu, bukan selalu ya, harus mengikuti seminar-seminar, harus sesuai kebutuhan kita ya. Jadi kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang perpajakan, daerah, dan teknologi informasi. Terus kita juga harus mempelajari regulasi terbaru, harus mengenal apa pajak dan retribusi daerah tentang regulasi terbaru. Terus yang ketiga, kita harus menguasai aplikasi Kakak, aplikasi pelayanan pajak yang sudah harus apa ya, harus berbasis digital. Kita harus pelan mengikuti lah, mengikuti zaman, kita harus mengikuti apa kegiatan yang berhubungan untuk pelayanan yang lebih
memudahkan masyarakat. Jadi memang aplikasi pelayanan berbasis digital ini memang harus mulai diterapkan, harus mulai dikerjakan dari sekarang kakak. Jadi dan yang terakhir kakak, kita harus memberikan solusi terhadap masalah wajib pajak secara profesional kakak. Oke, terima kasih Kak Syah. Benar ya, jadi kompeten itu berarti kita tidak berhenti belajar, tidak berhenti hanya pada tahu ya, tapi bagaimana kita bisa menggunakan apa yang telah kita pelajari. Oke, dari segi saya sebagai analis ketahanan pangan sendiri, awal masuk kan Hmm. seperti kita ketahui bahwa menjadi ASN ini berbeda saat kita kuliah ya, butuh banyak penyesuaian. Nah, dari Ya, nilai kompeten sendiri betul. yang saya terapkan yaitu saya berani bertanya, tidak hanya diam dalam keadaan tidak tahu, tapi saya dengan atasan saya dan juga dengan senior saya berani bertanya bagaimana cara menyelesaikan data ini atau bagaimana kita menemukan solusi dari data-data yang selama ini terkendala. Selain itu, selama ini juga kan kompeten ini kita turun di lapangan berarti kita mempelajari situasi yang ada. Bagaimana juga nih kita menjadi solusi dan jawaban dari distributor-distributor yang ada. Oke, itu dari Ya, saya, betul. Kak. Ada tambahan nggak nih dari Kak Elvansyah terkait nilai kompeten? Apa kita lanjut langsung ke harmonis aja nih? Benar, semua yang harus kita kerjakan di dinas kita, di dinas kakak itu benar-benar sama. Yang Ya, harus kita lakukan benar-benar harus kompeten kakak. iya benar, Kak. Oke, kita lanjut ke ini ya, lanjut berikutnya kakak. Kalau nilai harmonis nih, bagaimana menurut Kak Elvansyah tentang nilai harmonis dan wujud apa saja yang sudah Kakak terapkan nih pada dinas Kakak? Oke, harmonis sesama pegawai nih kak ya. Jadi kalau bicara kita bilang harmonis nih, harmonis itu harus saling menghargai kakak, menghormati Ya, perbedaan, kita harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Jadi kalau di yang sudah saya terapkan ya di Badan Pengelola Pajak itu, kita harus menjaga komunikasi yang baik antar pegawai. Juga kita harus menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya kakak. ya benar. Terus kita harus saling membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan. Selagi kita mampu, selagi kita masih ada waktu, kita harus saling membantu. Jadi biar kerja itu bisa kompak, cepat gitu kakak. Dan kita juga harus sama-sama menyelesaikan konflik itu dengan musyawarah kakak. Jadi bisa apa namanya bisa bersatu lah apa yang ide-ide pemikiran itu bisa kita kita satukan untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Begitu kakak. Kalau di bidang Kak Sylvia bagaimana kakak? Nah, benar. Yang saya tangkap juga nih dari Kak Elvansyah tadi yang perlu diterapkan bagi saya juga yang telah saya terapkan ya, yaitu memang perbedaan tidak menjadi masalah saat kita berdiskusi atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, menurut saya sendiri untuk mencapai harmonis ini sebenarnya diawali dengan bagaimana kita mencoba untuk mendengar dulu. Misalnya dalam diskusi kita mendengar dulu, memahami dulu, baru kita menyampaikan pendapat kita, biar tidak terjadi penyalaan di saat teman-teman yang lain menyampaikan pendapat ya. Juga untuk salah Benar, satu mewujudkan nilai harmonis ya. Nah, betul. selain itu, bagi saya menerapkan nilai harmonis dalam bekerja ini yaitu tidak mengemukakan ego kita. Betul. Jadi kita harus sadar bahwa perbedaan kita ini ya kita berasal dari suku agama yang beda-beda, tapi tujuan kita bekerja yaitu untuk melayani masyarakat. Itu sih dari saya, Kak, dari segi harmonis yang telah saya terapkan. Ya, benar. Nah, kita lanjut di salah satu topik yang lumayan menarik. Nilai selanjutnya itu tentang loyal. Bagaimana menurut Kak Irfansyah? Loyal ini terlalu luas ya Kak kalau kita harus menjelaskan ya. Jadi harus kalau kita ceritakan masalah loyal itu antara negatif dan positif. Jadi Benar, kalau Kak. kita bicarakan loyal yang positif nih Kakak, jadi kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi harus menjaga nama baik instansi dan harus mematuhi aturan Kakak. Jadi kalau saya lakukan di instansi saya harus menjaga kerahasiaan data wajib pajak, harus mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan, dan harus mendukung kebijakan pemerintah daerah dan menjaga citra positif Badan Pengelola Pajak dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu kalau kita ngebahas masalah loyal secara pekerjaan. Tapi kalau kita bicarakan masalah loyal dalam kepentingan lain, kepentingan atasan kita, pimpinan kita, kayak terlalu luas. Kak. Jadi cukup di pekerjaan kita seperti itu. Oke, Kak. Kalau dari saya sendiri, saya ini mengartikan loyal itu sebagai setia ya. Setia dan dedikasi kita kepada pekerjaan kita. Nah, seperti yang tadi Kak Elvansyah singgung bahwa sebenarnya kita ini harus berdedikasi pada siapa, harus loyal pada siapa, yaitu kepada bangsa dan negara kita. Nah, nilai yang telah saya terapkan contohnya adalah seperti salah satu contoh yang tadi Kakak sudah berikan menjaga kerahasiaan data ya. Tidak Ya, menyebarluaskan data yang seharusnya hanya bagian-bagian tertentu yang tahu. Itu merupakan salah satu nilai loyal yang saya terapkan. Selain itu, berdedikasi yang saya terapkan itu yang pertama bagaimana saya datang tepat waktu. Menurut saya, ketika datang tepat waktu itu juga menjadi dedikasi saya terhadap pekerjaan saya. Terus tidak menggunakan waktu kerja saya untuk bermain game misalnya, atau duduk di luar.
Jadi itu merupakan nilai loyal yang telah saya terapkan menjadikan apa ya 4 konsensus yang kita dapat pada agenda satu itu sebagai batasan-batasan kita untuk berperilaku. Oke Kak, next. Nah, Loyal nih Kak. Wah, ini adaptif. Menurut Kak Erlangga adaptif, gimana nih adaptif ini? adaptif sendiri itu apa ya? Kita harus mampu menyesuaikan diri Ya, terhadap perubahan serta mendorong inovasi, Kakak. Jadi kalau yang sudah saya terapkan sampai saat ini, mungkin inovasinya itu kembali ke aplikasi digital dalam pelayanan pajak itu, Kakak. Jadi ya benar. itu yang nomor satu harus saya kejar, harus saya apa, kerjakan untuk mendukung inovasi yang harus kita berikan di Badan Pengelola Pajak ini dengan inovasi yang kita miliki ini, Kakak. Jadi bisa kita terapkan. Terus kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan aktivitas pelayanan. Dan kita juga harus cepat apa ya, cepat menyesuaikan diri ya Kak terhadap perubahan-perubahan regulasi perpajakan ini. Kalau di bidang saya ya, kalau di bidang saya ini benar-benar harus menyesuaikan perubahan apa regulasi perpajakan yang dari pusat ini memang kadang berubah-berubah. Jadi kita harus cepat tanggap dan cepat menguasai masalah perubahan-perubahan itu, Kak. Kalau Iya. Kakak Sylvia sendiri bagaimana Kakak? Kalau Iya, jadi benar-benar adaptif ini kan berarti harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi ya. Jadi saya sedikit bercerita tentang bagaimana saya menerapkan nilai adaptif ketika saya mulai masuk kerja sebagai analis ketahanan pangan di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan ini. Jadi saat saya pertama kali bekerja, jadi kita dikasih instruksi untuk turun pengambilan data di lapangan. Nah, ternyata pengambilan data ini masih secara manual pakai pensil dan pena ke distributor masing-masing mencatat. Nah, jadi setelah berdiskusi kita menemukan kan kendala di lapangan, contohnya ada distributor yang sedang sibuk. Sedangkan kita membutuhkan data di saat itu juga, maksudnya dalam minggu itu ya, tidak bisa ditunda. Nah, jadi kita berdiskusi mengevaluasi kegiatan yang telah mengevaluasi pekerjaan yang telah kita lakukan. Akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan Drive dan juga bisa dan menghubungi melalui WA. Jadi tidak lagi turun di lapangan sesekali, tapi lebih sering berkomunikasi melalui online ya, media online. Nah, karena ini kita mengutamakan juga kenyamanan dari mitra kita atau distributor tempat kita mengambil data ya. Jadi tidak terus-terusan turun mengambil. Jadi apa adaptif nilai adaptif yang telah saya terapkan itu yaitu menyesuaikan dengan perubahan membuat inovasi yang menjadi kenyamanan antara distributor dengan saya sebagai pengumpul data di lapangan. Jadi tidak harus terus bersinggungan, tidak apa ya, tidak mengganggu waktu. Jadi karena melalui link atau melalui WA, jadi lebih fleksibel. Jadi tidak mengganggu waktu di saat lagi sibuk-sibuknya distributor nih kak. Itu dari saya. mungkin kakak apa ya kalau kita ngebahas masalah data itu kan data itu sensitif tuh kak. Jadi mungkin sebisa mungkin kita tetap harus turun ke lapangan juga. Kita melihat kondisi realnya di lapangan apa namanya konsumen itu seperti apa. Kalau kita sudah bisa apa oh ya benar-benar sibuk nih terus kondisinya begini, oke kita bisa lanjutkan WA. Tapi kalau kita apa langsung model WA tanpa mengetahui itu kayaknya menurut saya riskan banget kayak maksudnya bahaya lah. Jadi kalau Iya bisa benar. memang kita harus turun dulu melihat kondisinya konsumen itu seperti apa, baru oh ya Bu Pak kita bisa melanjutkan apa komunikasi melalui WhatsApp atau apa gitu kan. Iya. Terima kasih kak. Jadi benar. Jadi sebenarnya sesuai WA dan yang lain ini menjadi opsi kedua setelah kita turun ke lapangan dulu. Terima kasih untuk masukannya kak Elvansyah. Kita lanjut nih kak ke nilai berakhlak yang terakhir, kolaboratif. Menurut kakak gimana nih? Dan apa aja yang udah kakak terapkan di dinas kakak? Kolaboratif ya, kolaboratif itu apa ya, kita membangun kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Kalau secara apa artinya seperti itu ya kakak. Mungkin kalau yang sudah saya terapkan di dinas saya, mungkin apa ya kita selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah dalam pendataan objek pajak kakak. Terus kita juga bekerja sama dengan perusahaan daerah pelaku usaha dan masyarakat dalam optimalisasi penerimaan pajak. Terus kita juga melaksanakan kegiatan sosialisasi pajak bersama instansi terkait, masyarakat. Terus kita juga harus apa ya berbagi informasi dan pengalaman antar bidang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kalau di bidang Badan Pengelola Pajak sudah saya terapkan sampai sekarang ini seperti itu kakak. Kalau kakak Sylvia sendiri bagaimana kakak? Nah, kalau dari saya sendiri kolaboratif, ya berarti bukan hanya antara rekan ya menurut saya. Tetapi bagaimana seperti yang tadi saya katakan dari pengalaman saya bahwa sebenarnya kolaboratif untuk mencapai suatu data yang ada untuk mencapai suatu narasi, laporan, analisis yang ada kita kan butuh kerjasama antara yang pertama itu antara saya dengan distributor dulu, mereka yang memberikan data nih. Nah itu salah satunya bentuk kolaborasi yang telah saya lakukan selama
perjalanan pekerjaan saya sebagai CPNS ini. Selain itu juga kolaborasi antara kami dari Dinas Kota Ambon dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi terkait dengan data peta kerawanan dalam penyusunan peta kerawanan seperti itu Kak yang telah saya lakukan. Mungkin saya sedikit apa ya, apa kesimpulan yang sudah dari tujuh apa delapan apa tujuh tadi, dari Tujuh, tujuh ya, tujuh tujuh nilai Kak. nilai tadi. Aku ambil kesimpulan untuk saya, untuk teman-teman CPNS ini mungkin apa ya, kita jadikan nilai-nilai berakhlak ini merupakan fondasi budaya kerja ASN sekaligus identitas atau employer branding yang harus diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Kalau di lingkungan Badan Pengelola Pajak sendiri itu implementasi nilai berakhlaknya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi dan pengelolaan pajak daerah, terus profesionalisme pegawai serta optimalisasi pendapatan asli daerah. Jadi penerapan nilai-nilai tersebut secara konsisten akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Ya, kalau dari saya sendiri kesimpulannya dari tujuh nilai ini benar seperti kata Kak Irfansyah tadi, menjadikan ini sebagai dasar dan identitas ya secara konsisten. Jadi tidak hanya menjadi nilai-nilai yang dibaca, tapi menjadi bagian dari diri kita sendiri. Nah, untuk bidang saya Benar. sendiri dari tujuh nilai ini yang dapat saya ambil yaitu bahwa memang bekerja itu semua butuh kerjasama, harus loyal, adaptif untuk menghadapi perubahan-perubahan ini. Demi apa? Demi melayani bangsa dan negara kita. Nah, Kak, itu dari saya nih. Jadi hari ini kita udah bahas mengenai nilai-nilai berakhlak yang terdapat dari tujuh nilainya. Semoga pembahasan kami ini dan diskusi kami ini bermanfaat bagi teman-teman dimanapun berada yang menonton video kami ini. Sekian dari hasil pembahasan kami hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Kak Irfansyah. Oke. Salam berakhlak. Yap, salam berakhlak. Mantap, Kak. Terima kasih, Terima Kak, kasih, untuk Kak. kerjasamanya.